siswa yang cerdas, bagaimana kita membawa siswa yang cerdas. Jangan hanya barang ditempel, hanya sebatas administrasi. Kalau administrasi satu hari saya kerja selesai, tinggal download. Tapi bagaimana kita melaksanakan yang ada tertulis di dinding itu. Ini sudah dibuat sebelum saya sini, sudah dibuat juga. Nah, kurang lebih sama dengan visi misi yang saya buat baru ini. Hanya yang bedanya lingkungan dengan apa tadi itu? Peduli lingkungan itu ya. Yang berbudaya sudah ada di situ. Terampil dalam berkarya itu sudah dijelaskan juga dari situ, sudah masuk. Nah, itu membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, inovatif sesuai dengan perkembangan zaman. Itu sama semua. Jadi setidaknya yang sudah ditempel, yang sudah ditulis kita bisa laksanakan. Tujuan sekolah itu apa? Tujuan dari visi misi itu sudah dijelaskan juga, kurang lebih sama dengan yang ditempel di depan itu. Jadi kita sebagai manusia sekarang ini kita mulai belajar. Oke, kita lihat visi misi ini berat, tapi setidaknya kita punya visi tersendiri. Kita sebagai guru harus punya visi terhadap anak didik kita, punya bayangan, punya impian. Itu kita sebagai guru, maunya anak didik kita ini seperti apa ke depannya. Itu harus punya itu. Seorang guru wajib mempunyai visi dan anak-anak. Setiap kita melakukan pasti kita punya impian. Setiap kita melangkah pasti punya impian. Setiap kita nanam jagung, impian kita dapat kemasan yang besar. Impiannya tinggi. Itu juga dengan kita sebagai guru. Setiap kita datang ke sekolah ngajar siswa pasti punya itu deh. Jadi impian itu dikatakan sama dengan visi. Jadi setiap guru secara individu, baik itu Bu Laila dengan Pak Iwan atau Pak Arsono, itu punya visi masing-masing. Sudah jelas di situ dalam pemikirannya. Walaupun tidak tertulis di ruang kantor, tapi kita punya pemikiran, punya visi, punya impian masing-masing. Kurang lebih nanti dalam pembahasan visi misi dituangkan visi misi saya untuk anak didik saya seperti ini Pak. Visi Bu Dewi seperti ini, visi Bu Irmina seperti ini. Nanti dituangkan dalam visi sekolah. Jadi satu kata satu kalimat. Itu dia tujuannya. Jadi saya tidak juga memaksa, tapi setidaknya kita mulai belajar, kita memahami visi misi sekolah kita. Jadi searah dia dengan jalan tujuan kita. Jadi kalau kita berjalan tujuan itu dia. Jadi ibarat kita melangkah itu tidak ada arah. Itu kalau tidak punya visi. Jadi itu yang harapan saya sedikit visi misi sekolah. Jangan istilahnya kita hanya melihat tapi tanpa sedikit pun yang kita ingin tonjolkan di situ. Misalnya terwujudnya siswa yang cerdas. Nah, visi saya di situ aja ambil yang cerdas ya dulu. Misalnya, apalagi kalau ngambil semuanya itu lebih bagus lagi. Misalnya saya fokus ke siswa yang cerdas, bagaimana saya melaksanakan pembelajaran supaya siswa saya ini bisa cerdas, bisa terpenuhi KKM-nya setiap ulangan, setiap asesmen itu. Siswa saya mampu berdasarkan diberikan oleh saya itu. Jadi saya rasa bukan saya menggurui ya. Saya tidak menggurui, cuma berbagi sedikit itu. Jadi dalam hal ini tidak ada kata menggurui. Kalau saya bilang saya lebih hebat itu tidak. Jadi kolaborasi itu penting. Kolaborasi itu dapat kita sampaikan ini maksudnya dari kita. Ini mungkin tidak perlu panjang lebar saya jelaskan. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat tentang visi misi sekolah di tahun ajaran 2045 sesuai dengan tahun kemerdekaan semangat 45, semoga kita lebih semangat lagi. Itu deh ya.
24 dengan 25 kena jadi semangat 45 tetap jalan nanti. Oke, sekian.